Ghazwatul Khandaq. Nah, ini di tahun ke-5 juga, ya, ke tahun ke-5 Hijriah ini ada peperangan namanya Ghazwatul Khandaq. Ya. Fi sanatil khamisati hadasat Ghazwatul Khandaq. Di tahun ke-5 Hijriah ini terjadi perang Khandaq. Wa tusamma bil Ahzabi aidan. Dinamakan juga surat Al-Ahzab. Dinamakan juga perang Ahzab. Nah, maka kita bisa lihat nanti dalam Al-Quran surat ke-33 ada yang namanya Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini artinya partai-partai atau golongan-golongan. Ya. Nah, disebut perang Khandaq karena memang Rasul membuat parit. Ya, susukan menurut orang mah. Jadi jangan bayangkan parit yang dibikin Rasul itu seperti parit di kita kecil sakit-kia gitu nya. Kira-kira tah. Enggak. Bahkan lebih dari 1 meter itu, ya. Nah, kedalamannya juga luar biasa, 3 meter, ya. Nah, terus lebarnya juga 3 meter. Tanahnya dinaikkan ke barisan Muslim. Misalnya nih, ini musuh nih dari luar Madinah, bikin di sini parit. Nah, tanahnya itu dinaikkan ke sini. Jadi tambah tinggi. Seperti itu, ya. Nanti kita bahas kenapa ini ada Khandaq, ya. Lianna katsiran min qabailil Arabi wal Yahudi ijtama'u li muharabatil muslimin wa hasaru al-Madinah. Ya. Nah, banyak dari kabilah-kabilah Arab dan orang-orang Yahudi yang berkumpul untuk memerangi orang-orang Islam dan mengepung Madinah. Jadi ceritanya ini ada kaitannya dengan pengusiran Bani Nadir. Ya, Bani Nadir kan diusir. Ya, ini orang-orang munafik kan katanya kalau kalian diperangi, kami ikut perang membantu kalian. Kalau kalian diusir, kami pun lana khrujan nama hukum, kami pun akan keluar dengan kalian. Faktanya tidak. Gitu. Ya, seperti itu. Sampai-sampai Bani Nadir ini pasrah kepada Rasulullah, ya, bolehlah tidak terjadi peperangan setelah dikepung oleh Rasulullah dengan para sahabatnya Bani Nadir ini. Mereka keluar, bahkan alat perang tidak boleh dibawa, kuda perang tidak boleh dibawa, gitu. Ya mereka membawa kebutuhannya saja. Jadi harta rampasan perangnya juga banyak dan tidak terjadi peperangan. Nah itu memang, ya, orang-orang muhajirin ketika itu juga punya pekerjaan, punya pakasaban. Seperti itu. Karena selama ini memang orang-orang muhajirin ini selalu bergantung kepada orang-orang Ansor. Nah, dengan adanya peperangan Bani Nadir ini, ya, maka orang-orang muhajirin punya penghasilan sendiri, gitu ya. Nah, dan mereka juga ada kebun-kebun yang dirawat oleh mereka. Nah, diusirlah Bani Nadir ini oleh Rasulullah. Ya, tidak terjadi peperangan. Ya. Dan pemimpinnya namanya ini pendeta, ini pemimpin orang Yahudi, namanya Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab. Ya. Nah, Huyai bin Akhtab ini melakukan ya, mau balas dendam kepada Rasulullah. Ya. Maka Huyai bin Akhtab ini mendatangi orang-orang Quraisy. Pemimpinnya itu adalah Abu Sufyan. Ya. Membikin strategi. Kalau kita bersatu, maka Muhammad sudah pasti terkalahkan. Ya, Madinah sudah pasti dikuasai. Nah, seperti itu. Ya, maka, ya, Huyai bin Akhtab ini melakukan perundingan dengan Abu Sufyan, dengan Ghatafan juga. Ya, bahkan Abu Sufyan pernah bertanya, "Cing, menurut kamu nih, bagusan mana agamanya Muhammad dengan agama kami?" Kata siapa? Abu Sufyan kepada Huyai bin Akhtab. "Ya, bagusan agama kalian," kata Huyai. Jadi kalau sekarang kita mendengar orang menggadaikan agama, geus aya teh zaman baheula. Di antaranya Huyai. Huyai ini bukan cemen-cemen di orang Yahudi itu, dia levelnya pendeta gitu. Nah, karena untuk kebutuhan
ya, dia pun menggadaikan akidahnya. Kenapa menggadaikan akidah? Karena Yahudi ini adalah agama Tuhan. Beda dengan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, itu agamanya adalah paganisme, menyembah berhala-berhala. Kalau Yahudi kan menyembah Tuhan. Nah, seperti itu. Sampai ya Huyai ditanya itu, ya bagusan agama kamu gitu, bagusan agama orang-orang Quraisy. Sampai Abu Sufyan mau ya bekerja sama dengan Huyai bin Akhtab, ya. Kemudian juga orang-orang Ghatafan, ya. Nah, sampai-sampai mereka itu melakukan penyerbuan terhadap Madinah. Artinya, wa kana adaduhum asyrata alafi rajulin. Nah, jumlahnya itu 10.000. Jadi jumlah yang sangat besar sekali ketika itu. Ya. Ya Rasulullah Abu Sufyan bin Harb yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, itu orang-orang. Jadi Rasul ini kan sudah biasa menempatkan orang-orang. Jadi apa? Jadi mata-mata, ya. Di daerah itu jadi kalau ada pergerakan-pergerakan dari luar yang masuk itu ketahuan oleh Rasul. Nah, ini baru seminggu nih. Seminggu sebelum penggalian Khandaq, parit itu baru ketahuan. Ya. Maka ini ngagali Khandaq ini yang lumayan panjang, ya. Berapa kilometer itu? 7 kilometer kalau nggak salah. Ya. 7 kilometer itu ya digali dalam waktu seminggu. Ya. Nah. Ya. Dan ini di musim yang sangat dingin sekali, ya, musim yang sangat dingin sekali. Bahkan digambarkan dalam Al-Qur'an itu orang-orang Islam kaget luar biasa. Ya, kaget luar biasa diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kita masuk ke Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Nah, ini yang langsung saja ya. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzunun. Nah, ayat ke-10 surat Al-Ahzab. Ya. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, saking banyaknya. Dari atas nanti Banu Quraiza ikut bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Yahudi Bani Nadir, dengan Abu Sufyan juga ikut bersekongkol. Ya, maka nanti kemudian kenapa orang-orang Bani Quraidah itu dieksekusi itu banyak sekali. Ya, dieksekusi. Nah, ini yang menjadi kemudian orang-orang Kristen, orang-orang orientalis menganggap Rasul ini tidak berperi kemanusiaan. Padahal sejarahnya nanti dikupasnya seperti itu. Itu hasil kesepakatan itu. Ya. Jadi Huyai bin Akhtab itu diantara orang yang dieksekusi kalau nggak salah. Ya. Terus, idzaqatil qulub wa balagatil qulubul hanajir. Ya. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzunun. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, saking kurwasna nyesek tak kada teh, sampai seakan-akan tidak bisa bernapas gitu ya. Asarek maut gitu ayeuna gitu ya. Seperti itu. Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Nah, jadi besar sekali ini pasukan ini, ya. Tetapi kemudian, ya, Rasul menggali Khandaq. Fahafara Nabi SAW haulal Madinah khandaqan bi isyarati Salman al-Farisi khaufan minal hujum. Jadi begini, ini kalau dilawan face to face tidak mungkin. Lamun dicegat di belah itu di depan juga tidak mungkin. Karena ini pasukan yang sangat besar sekali. 10.000. Sementara orang di Madinah cuma sedikit. Nah, maka bermusyawarahlah. Nah, kata Salman ini kan orang Persia. Entah disebut Salman al-Farisi, Salman orang Persia. Ya, yang dulu sejarahnya mencari-cari Tuhan. Ya, orang Persia kan Zarathustra agamanya. Terkagum-kagum dengan agama Nasrani. Sampai nyari pendeta.
ya nyari. Nah, dibejakeun ku rahib akan ada rasul. Nah, ini singkat ceritanya ya. Nanti di Madinah munculnya itu. Jadi di kitab Yahudi, kitab Nasrani itu sudah ada ya bahwa rasul itu akan datang dan nanti di Madinah datang. Sampai datang ke Madinah, dia jadi budaknya orang Yahudi. Gitu kan? Nah, begitu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, bertanya-tanya, Salman memberikan sesuatu, ini buat Anda wahai Muhammad, ya. Saya sedekahkan ini buat Anda. Kata Rasul, kata Nabi Muhammad, tidak, saya tidak menerima sedekah. Nah, benar cenah tandana ini Rasul, ya. Terus keesokan harinya, saya kasih ini sebagai hadiah, maka diterima oleh Rasul. Berarti benar nih. Jadi terus Salman ini mencari pembenaran itu. Bahkan di belakangnya ini ada tanda kenabian. Gitu. Disenglenkeun. Dan Rasul sadar, ini Salman sedang ingin meyakinkan bahwa dia ini Rasul atau bukan. Dan Rasul pun seakan-akan memperlihatkan tanda kerasulan itu. Kembali lagi. Di kami, kata Salman nih, kalau ada pasukan besar yang menyerang, maka kami menggali parit. Ya. Jadi parit di Mekah itu luar biasa, batunya besar-besar. Rasul ini sebagai pemimpin, ya, pemimpin penggalian parit, dibikin beberapa kelompok menggali parit teh. Kelompok. Nah, ya, ini nanti kita bahas juga ada kejadian-kejadian di Honak ini yang luar biasa. Nah, kita ringkas saja. Ya, ketika ada satu batu yang sangat besar, itu kusasaha geus teu bisa. Ya. Nah, maka mereka datang kepada Rasul. Rasul ini bagaimana nih? Sulit sekali. Maka ku Rasul didagor ku martil mun urang mah nya, naon? Palu gede. Beledag. Keluar asap yang mengarah ke Konstantinopel. Ya, Rasul suatu saat Konstantinopel bakal ditaklukkan. Ya. Orang-orang Yahudi ngimpi Rasul. Uing teh keriweuh, keur pabalieu rek diserang. Jeung ngomong-ngomong impian kahareup segala, nya. Seperti itu. Bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan. Itu ada dalam hadis saya. Beledag deui ada ya seperti percikan api. Nya lamun batu diadu jeung beusikan sok aya api. Nah, itu mengarah ke Konstantinopel Roma hijrah itu ke arah Persia. Persia akan ditaklukkan. Ya. Nanti yang kemudian yang akan melakukan Persia ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang pertama menumpahkan darah dalam Islam, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia juga adalah seorang pemanah pertama dalam Islam. Jadi lamun saha pemanah dalam Islam nu mimiti Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia juga adalah orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Ya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang kemudian nanti di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, terus zaman Umar, Abu Bakar cuma sebentar. Ya, cuma 2 tahun kalau nggak salah, ya. Nah, itu diteruskan dan ditaklukkanlah Persia, ya. Romawi juga ditaklukkan. Yang paling besar Konstantinopel yang sangat spektakuler sekali itu oleh Al-Fatih, ya. Al-Fatih. Nah, itu sudah ada dalam hadisnya. Jadi menggali parit, panjangnya itu kiloan meter, jadi begini. Rumahnya. Di situ ada Bani Quraidah. Ya. Kan Madinah itu saya belum pernah ke Madinah ya. Mohon doa dari semuanya. Ya, mudah-mudahan. Bebatuan-bebatuan, ya, bebatuan-bebatuan. Ya. Nah, terus dibikin parit. Jadi parit itu yang sangat besar sekali dan sangat tinggi sekali, itu tidak mungkin dilalui. Kalau ke sebelah sana tidak mungkin, nah bebatuan. Kabelah itu ya Bani Quraidah tidak mungkin, bentengnya juga tinggi. Nah, dibikinlah parit. Ya. Nah, dibikin parit. Nah, seperti itu. Ya. Nah, setelah dibikin parit, ya, maka orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi tidak bisa melakukan peperangan. Tidak bisa.
Cuman ada peperangan-peperangan kecil. Di antaranya Ali radhiyallahu anhu yang turun. Mana cenah? Jadi terus saya diledekan ke orang, wakawani, cemen dan lain sebagainya lah. Ya. Dan kuda loncat tidak mungkin, ya. Anak panah juga tidak mungkin. Kalau mereka nyerbu, habislah mereka orang-orang Bani Israel ini. Bani Israel. Orang-orang Quraisy ini pasti habis ditembak ku panah. Maka mereka tidak berani mendekat, ya. Nah, tapi ada seseorang yang ingin berduel di layanan ku Ali. Ya. Kata Rasul, saha eta? Sarieun. Nah, sarieun. Abdi we Rasul, Ali. Apal teh eta jegar di ditu di Mekah. Ya, ya Ali cenah Rasul. Ari mana apa eta teh jegar di Mekah tukang gulat, tukang duel, nya, tukang gelut. Oh, Rasul, ya Ali cenah gitu. Jika tuh cenah. Nah, begitu terjadi duel, dipenggal leherna, dialungkeun ku Ali. Ya. Nah, sebagai shock terapi. Dan dalam kejadian itu juga, ya, yang tadinya Banu Quraidah, jadi kan Yahudi teh aya Banu Banu Nadir yang baru diusir. Sebelumnya ada Qainuqa, ya, Qainuqa berkhianat. Banu Nadir berkhianat. Tahijidai Quraidah. Quraidah ketika perang Ahzab juga berkhianat kepada Rasulullah. Ya. Jadi yang tadi digambarkan dalam Al-Qur'an datang dari atas, datang dari bawah, dari atas Banu Quraidah. Nah, Banu Quraidah. Ini ada perempuan dalam Islam nih, ya. Jadi ketika mereka melakukan persekongkolan, ya, padahal kan ada kesepakatan dengan Rasul yang di Madinah ini menjaga bersama. Siapapun yang datang musuh dari luar, kita akan melindungi bersama. Quraidah ketika itu karena menganggap, wah ini kesempatan satu-satunya untuk menumpas Rasul sampai akar-akarnya. Nah, karena jalur yang paling bisa dimasuki itu ya dari Bani Quraidah. Itu, ya. Nah, ketika itu mereka pun ya berkhianat gitu. Mengutus seseorang. Nah, tapi seseorang ini ternyata dilawan oleh seorang perempuan. Ya. Kalau nggak salah ini teh Hasan bin Sabit atau siapa? Itu lawan, itu lelaki, itu teh Bani Quraidah, mata-mata. Saya mana tuh bisa gelut gitu. Mau nulis bisa gitu. Itu paling keahlian saya. Sampai turun perempuan memenggal kepala itu dan dikirimkan. Sok itu Bani Quraidah. Aduh bener. Rasul gila pasukannya. Padahal Rasul teh keur di belah ditu. Ya. Sementara di belakang ini juga penjagaannya pasti ketat. Ini kepala dikirim. Ya, tidak terjadi. Tidak sulit ditembus ini Madinah ini, walaupun dari atas dari Bani Quraidah. Terus wastamaral hisaru khamsata asyara yauman. Jadi Madinah itu dikepung selama 15 hari. Ila antafarraqat kalimatul ahzab, sampai kalimatul ahzab tadi teh partai-partai, aya Yahudi, aya Quraisy, aya Ghatafan, nya itu disebut ahzab, jama dari hizb. Hizbun, hizbani, ahzab. Itu sampai mereka berpecah belah. Ya. Kenapa? Wasababu dzalika anna Nuaim bin Mas'ud, ada seorang sahabat Nabi namanya Nuaim bin Mas'ud. Dia ini kepada orang Quraisy dekat, kepada orang Yahudi juga dekat. Kepada siapa? Bani Quraidah dekat. Ya. Aslama sirron, yang masuk Islam secara diam-diam. Gitu. Jadi mata-mata. Ya, nanti juga ada kejadian. Siapa mata-mata Islam yang kita kenal? Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman juga turun tak ke pasukan eta. Ikut perkumpulan Abu Sufyan. Sampai orang yang paling cerdas di Arab, tahu orang paling cerdas di Arab? Yang jadi utusannya, kemudian nanti ya ceritanya. Yang jadi utusannya siapa? Pihak Muawiyah ketika mau berdamai dengan Ali. Kalau Asy'ari dari pihak Ali. Ya. Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Nah, ini dari pihak Muawiyah saha? Subhanallah. Wah deui saha?
eh ini jenius Arab disebut, nah, jenius Arab yang diutus oleh, jadi kembali lagi nih ke zaman baheula, yang diutus oleh orang Quraisy agar orang-orang Islam ketika hijrah ke Habasyah diusir. Nah, ya. Nah, ini orang ini nih. Ah, dia pun terkecoh oleh siapa? Oleh Hudzaifah bin Yaman ini, terkecoh. Ya. Nah, sahanya. Nah, nanti kalau ingat, pemirsa yang tahu silahkan komen ya. Lupa lagi nih. Kembali lagi. Ya. Nah, kenapa terjadi perpecahan? Siapa? Amr bin As. Amr bin As ini seorang siapa? Seorang jenius Arab ya, Amr bin As ini. Ya. Wasababu dzalika huwa anna Nu'aim bin Mas'ud ini temannya orang Quraisy, temannya juga orang Yahudi yang masuk Islam secara diam-diam, tawajjaha ila Bani Quraidah, menghadap ke Bani Quraidah. Alladzina tafaqqadu uhudal muslimin wa qala lahum, ya. Ini kan Bani Quraidah juga mulai mengkhianati perjanjian dengan orang Islam. Nah, sesungguhnya inna Quraisyan wa Ghatafan yarawna intihazul fursah. Ya, cenah Ghatafan mereka ini melihat, menunggu fursah, kesempatan yang baik, momentum yang baik. Ya. Wa illa fasayarjiuna ila biladim, kalau tidak ya mereka akan pulang juga ke kampungnya. Ya. Falimada tattafikuna ma'ahum ala rajul, kenapa kalian bersepakat dengan mereka atas orang itu? Wa antum sakinuna ma'ahu fil Madinah, sedangkan kalian diam bersamanya di Madinah. Wala taqata lakum biharbihi wahdakum, kamu itu tidak akan bisa melawan Muhammad, Bani Quraidah, ya. Fal ahsanu alla tadkhulu fi hadhil harbi, bagusnya kamu jangan ikut-ikutan nih dalam kelompok Ahzab ini. Nah, ya. Hatta ta'taqidu anna Quraisyan layat rukukum, sampai kalian berkeyakinan bahwa Quraisy itu tidak akan meninggalkan kalian. Ya. Wa yadhhabu ila biladihim, dan mereka pergi ke Quraisy lagi, ke kampung mereka. Fastahsanu ra'yau, dan orang-orang Quraidah ini membenarkan pendapatnya. Jadi kia kan dari luar Madinah ini Quraisy dengan Ghatafan, ya. Dari dalam Madinah itu adalah Quraidah. Sudah sepakat akan memerangi Rasulullah. Tadina teh Bani Quraidah teh moal ngingiluan. Tidak, saya tidak ikut-ikutan. Sok we, itu perang kalian dengan Muhammad, kami tidak ikutan. Karena Quraidah itu di awal itu Bani Quraidah itu yang menyuplai makanan kepada Rasul. Karena ada kesepakatan bersama untuk memerangi orang luar. Dan itu di musim dingin yang sangat berat sekali. Nah, ketika mereka melakukan kesepakatan, suplai makanan di stop ke Quraidah. Seperti itu. Ya, sudah berkhianat. Tadi digambarkan dalam Al-Quran itu ya, seperti itu. Sesak makanan mulai habis. Ya. Bahkan nanti ada cerita Zaid, ini mukjizat Rasul, makanan cuma sedikit bisa dibagikan ke sepasukan Ahzab. Ya. Zaid bin Abdillah kalau nggak salah namanya itu. Ada makanan dibagikan ke sepasukan sekitar 2.000 orang gitu, sepasukan Ahzab.